Transformasi kota Banjarmasin dari waktu ke waktu rasanya cukup pesat. Sebagai generasi muda, kita tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya uang elektronik atau e-money. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran untuk mengulik perspektif lain penggunaan e-money ini? Terutama dari kita sebagai masyarakat umum yang nantinya bersentuhan langsung dengan pembaruan tersebut. Hai, bersama gue, Troni. Kali ini kita coba lihat lebih luas lagi apa sih e-money itu? Penasaran kan? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Belakangan ini, uang elektronik atau e-money menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat. Masyarakat dengan terbuka menyambut pembaruan di bidang ekonomi. Dibuktikan dengan beralihnya tim cash menjadi tim cashless dengan maraknya penggunaan uang elektronik. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah uang elektronik yang beredar mencapai 594 juta unit pada Februari 2022. Artinya, semakin kesini, kita akan semakin familiar dengan e-money. Sekarang aku lebih suka menggunakan yang tunai. Yang non tunai. Sering gunain non tunai sih. Kalau aku ada di tim cashless. Kalau saya juga di tim cashless. Karena memang lebih mudah, jadi nggak harus bawa banyak cash, dan ketika misalkan ada kembalian nggak harus nunggu lama juga. Karena alasannya kita terbiasa pakai tunai, belum mencoba yang pakai yang non tunai, Bu. Tergantung dari kondisinya. Kalau emang lagi jalan-jalan sekitar kayak tempat-tempat wisata, itu mending tunai. Tapi kalau udah ke sektor-sektor yang udah besar, ya mending ke kartu sih, non tunai. Nggak semua tempat gitu yang nyediain pembayaran atau payment yang cashless. Karena di rumah pakai wifi, jadi kalau di luar itu kadang nggak ada kuota, nggak ada paket, jadi lumayan kesulitan kalau pada saat itu ada nggak pakai paket kayak gitu. Pasti harus ada. Kalau kita nggak berkembang sama zaman yang sekarang, megang tunai yang banyak banget itu kan susah. Jadi tinggal kita milih penempatannya aja. Pernah, karena posisi kerjaan kita agak jauh di Marabahan, maunya mikir pakai non tunai, Bu, supaya lebih enak. Nah, Sobat Intro, itu tadi beberapa respon masyarakat dalam memaknai penggunaan e-money. Sangat beragam ya. Sekarang, gimana kalau kita dengar dari sudut pandang lain? Dari sudut pandang pengamat di bidang ekonomi pembangunan. Yuk, check it out! Halo Sobat Intro, kali ini gue sedang bersama dengan Ibu Musda. Beliau ini salah satu dosen ekonomi pembangunan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Baik, selamat pagi juga. Bu, cuacanya agak panas ya Bu. Bikin mood kadang jelek gitu. Iya sih, saya rasa juga begitu ya. Nah, pas banget nih Bu, saya bawa Milky Bubble. Oh iya? Ini minuman yang segar dan juga bisa menjadikan mood booster Bu, walaupun cuaca lagi panas. Silakan Bu. Itu baik, terima kasih. Wah, mantep nih. Buat panas-panas begini ya. Iya Bu, pas banget Bu. Iya. Boleh diminum langsung? Boleh, silakan Ibu. Oke, baik. Ya, betul ya. Ternyata mood kita bisa balik lagi. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, sekarang seperti yang kita tahu, sekarang kan di Banjarmasin ada dua metode pembayaran nih Bu. Ya. Metode pembayaran tunai dan non tunai atau cashless. Oke. Sebenarnya apa sih Bu itu pembayaran non tunai? Sebagaimana kita tahu bahwa kan selama ini kita tuh kalau bertransaksi selalu membayar pakai uang, dalam artian uang yang bisa kita raba ya, kita lihat, kita raba, kita rasakan. Nah, tapi kan kalau yang cashless ini sebetulnya dia berarti dia itu berfungsi sebagai uang, tetapi tidak sebagaimana uang yang kita pahami selama ini gitu ya. Jadi di dalam hal ini ketika kita bicara tentang metode pembayaran non tunai, ya ada yang disebut dengan e-money dan ada juga e-wallet, di mana biasanya kalau e-money itu dia berbasis perbankan biasanya dan ada bentuk fisiknya gitu ya. Tetapi kalau yang e-wallet itu dia berbasis internet. Jadi misalnya kan seperti kita
belanja ya, belanja online ya, kita bisa membayar menggunakan GoPay misalnya, menggunakan Dana, bisa juga kita menggunakan link aja, tapi semuanya tergolong ke dalam apa yang disebut dengan pembayaran non tunai. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu animo masyarakat terhadap pembayaran non tunai ini? Sebetulnya animo masyarakat di tempat kita ini menurut saya sih sudah cukup besar ya terhadap penggunaan pembayaran non tunai. Apalagi kemarin pas kita pandemi itu banyak transaksi-transaksi yang sebetulnya sebelumnya kita sangat bergantung kepada pembayaran tunai. Namun ketika pandemi melanda kita, terjadi pergeseran pola pembayaran juga ikut di dalam perubahan tersebut. Kalau sekarang kan bisa dibilang pembayaran non tunai ini sudah lumrah ya Bu di Kota Banjarmasin. Sebenarnya apakah itu memberi dampak Bu terhadap pembangunan ekonomi di Kota Banjarmasin? Kita bisa melihat bahwa ada kemudahan di dalam proses transaksi tersebut. Nah, karena kemudahan-kemudahan ini tentunya membuat orang menjadi lebih nyaman untuk melakukan transaksi, dan ketika orang menjadi lebih nyaman melakukan transaksi, maka otomatis ini akan berdampak pada besarnya volume pembelian barang dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau di Kota Banjarmasin sendiri menurut Ibu apakah sudah siap untuk beralih dari era pembayaran non tunai menuju penerapan metode pembayaran non tunai itu Bu? Oke, baik. Jadi ketika kita bicara kesiapan, maka kita akan bicara tentang infrastruktur ya tentu saja. Ketika kita tadi menggunakan e-wallet, itu berarti tadi berbasis internet kan? Maka berarti jaringan internet itu harus tersedia dengan mudah dan gampang diakses orang gitu kan. Lalu ketika dia misalnya tadi menggunakan e-money, maka berarti harus ada pula penggunaan yang pasti gitu. Misalnya kan seperti di Banjarmasin kita punya Trans Banjarmasin ya misalnya ya yang jalannya di Kota Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga, di mana sekarang juga kita sudah bisa menggunakan e-money. Nah, jadi kan selain memang bicara infrastruktur, selain itu juga kita harus melihat juga perilaku masyarakat gitu ya kan. Oh iya Bu, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi parameter dalam pembaruan tersebut itu Bu? Oke, jadi ketika kita melihat sebuah metode ya itu diterapkan, maka tentunya kita melihat beberapa indikator di dalam hal ini ya. Tentu saja indikator di sini adalah besarnya volume misalnya transaksi dari adanya perubahan metode pembayaran tadi. Kemudian juga tentunya adalah yang penting juga merubah pola pikir masyarakat tadi ya, dengan yang tentunya sekali di sini yang dibutuhkan adalah sosialisasi bahwa manfaat dari pembayaran dalam bentuk non tunai ini sangat memudahkan gitu ya. Selain itu juga dari sisi keamanan dia juga lebih aman. Jadi dari sisi ini maka parameter dari penggunaan itu juga berbasis kepada besarnya volume transaksi tadi. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk beralih dari metode pembayaran tunai ke non tunai. Wah, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Saya jadi dapat banyak ilmu baru nih Bu. Baik, sama-sama. Nah guys, tadi kan udah dengar nih pemaknaan metode pembayaran non tunai dari perspektif seorang ahli. Dan ternyata masih banyak ya yang belum kita ketahui. Mulai dari pengelompokan pembayaran non tunai berupa e-wallet dan e-money, kemudian animo masyarakat pengguna cashless, hingga dampak penggunaan cashless terhadap perekonomian di Kota Banjarmasin. Sobat Intro, habis ini gue bakal coba naik teman bus, salah satu transportasi umum yang sudah menerapkan pembayaran non tunai. Makanya ikutin terus ya perjalanan gue. Transportasi ekonomis, mudah, andal, dan nyaman atau kerap dikenal dengan teman bus adalah program bus bersubsidi yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan. Layanan berbasis by the service atau BTS ini salah satunya hadir di kawasan Banjarmasin Raya. Secara teritorial, yang berada di wilayah Banjarmasin Raya ini meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Sekarang kita lagi ada di Terminal Gambut Barakat, salah satu tempat transit teman bus. Tadi pasti kalian sudah lihat kan, teman bus menggunakan sistem pembayaran cashless. Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja tanya-tanya yuk. Eits, tapi sebelum itu gue makan dulu ya, gue lapar banget nih. Mbak. Wah, banyak makan Hai Rice Bowl juga ya? Wah, Masnya juga tahu? Iya dong, aku kan sering makan Hai Rice Bowl. Selain rasanya yang lezat, harganya juga pas di kantong. Oh iya, Mbaknya tahu nggak Hai Rice Bowl ada di berbagai kota loh. Mulai dari Banjarmasin, Banjarbaru, sampai ke Palangkaraya. Oh iya, Hai Rice Bowl ada di semua aplikasi ojek online loh. Oh gitu ya Mas? Iya, ayo silakan dimakan. Ya Mas, baik. Mbak, Ya, selamat pagi Mbak. pagi. Nggih. Hari. Ayo, Pak. Silakan masuk. Nggih. Saya kan barusan naik teman bus Pak. Iya. Kalau yang dari saya lihat, fasilitas sama sistemnya itu sudah terkonsep dengan baik Pak. Kalau boleh tahu siapa sih Pak yang pertama kali menginisiasi program tersebut? Pada dasarnya sang inisiator ataupun inisiasi ini berangkat dari Kementerian Perhubungan juga. Nah, menyikapi pengembangan ataupun pengadaan angkutan BRT pada tahun 2017 sampai sekarang ini dipandang perlu untuk menambah lagi armada karena kebutuhan pelayanan masyarakat. Jadi teman bus itu sendiri adalah transportasi ekonomis, mudah, aman, dan nyaman. Itu dia. Kan ada dua metode pembayaran nih Pak, Ya. yaitu kartu dan menggunakan aplikasi teman bus. Betul. Nah itu emang apa sih Pak perbedaannya? Perbedaan itu lebih ke pilihan sih, pilihan mana yang paling mudah gitu. Jadi kalau kartu itu memang secara penerapan lebih mudah karena kita tinggal mentap ke TOB, tap on bus. Jadi di bis itu ada alatnya. Ya. Nah, itu memudahkan masyarakat. Namun kan aplikasi ini eranya Gen Z, eranya milenial ya kan. Jadi kita bisa juga pesan ataupun melakukan pembayaran via aplikasi. Nah, di situ ada aplikasi teman bus. Ya. Nah, kita install, kita login, kemudian nanti ada QR code. Nah, itulah di situ kita bayarnya gitu. Nah tadi waktu saya naik, saya sempat kaget Pak, Ya. ternyata busnya gratis. Ya, masih gratis. Untuk kedepannya nanti apakah bakal jadi berbayar Pak? Jadi informasinya sampai sekarang itu akan ada mekanisme pembayaran. Itu dia makanya sejauh ini kita terus melakukan sosialisasi pembayaran itu. Jadi bagaimana cara masyarakat menggunakan tap cash, menggunakan QR code. Jadi pada saat nanti berbayar masyarakat tidak kaget lagi. Gitu. Jadi dibiasakan dulu ya Pak? Dibiasakan. Betul. Sekarang kan teman bus masih dalam masa percobaan Pak. Iya. Kira-kira kapan ya Pak akan mulai diberlakukan tarif? Kalau diberlakukan tarif sejauh ini mungkin kita sama-sama bersama dengan operator itu sifatnya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan. Ya, jadi setelah ada keputusan resmi atau SK baru kita bisa terapkan. Kalau kisaran tarifnya sendiri dari tiap perjalanannya itu berapa Pak? Secara kisaran belum ada mungkin penyebutan terkait kisaran. Namun demikian halnya. Kalau kita berkaca kepada yang sudah ada BRT Banjarbakula yang warna biru itu tarifnya 5.000 sampai 6.000. Namun kita tidak bisa serta-merta menyamakan. Ya. Nah, itu dia saya lebih ke kita tunggu bersama gitu. Tapi tetap kita tunggu. ekonomis ya Pak? Tetap ekonomis karena kan tujuannya tetap pelayanan memudahkan masyarakat gitu. Kalau dilihat-lihat nih Pak dari respon masyarakat pada program ini kan lumayan tinggi dan lumayan baik. Oh, tinggi. responnya. Masyarakat sangat antusias. Kalau dari Kemenhub sendiri apakah ada upaya untuk supaya kelancaran program ini Pak? Kalau dari segi upaya kita sudah banyak melakukan bersama dengan stakeholder lainnya. Jadi dari sini kita berbenah, kita siapkan segala fasilitas pendukung integrasi moda, fasilitas pendukung pelayanan penumpang. Jadi
kesediaan toilet, kesediaan akses, itu kita dukung, sosialisasi, penggunaan tapcase tadi. Oh, berarti bertujuan untuk supaya masyarakat ini nyaman juga dalam menggunakannya. Nyaman, mudah, dan ramah lingkungan. Gitu. Berarti program Teman Bus ini memang dari awal sudah dirancang supaya masyarakat itu nyaman dan terbiasa menggunakan transportasi umum ya Pak? Ya, betul. Wah, menarik banget Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas informasi. Sama-sama. Saya pamit undur diri dulu Pak. Terima kasih banyak. Silakan. Kehadiran Teman Bus sebagai alternatif penunjang sektor transportasi mendapat respon baik dari masyarakat. Seakan tak pernah sepi peminat, Teman Bus biasanya mengalami lonjakan jumlah penumpang pada akhir pekan loh. Sistem pembayaran cashless pun menjadi primadona karena keefektifan dan kepraktisannya. Dengan hanya menggunakan satu kartu atau mengunduh aplikasi, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum tersebut. Terbantu karena mengurangin pengeluaran juga. Terbantu baik untuk keselamatan kita bekerja. Sangat terbantu dengan adanya Teman Bus ini. Lebih nyaman dan praktis. Penampilannya bersih, AC-nya ada, luas. Haltenya sudah ada di mana-mana. Pembayaran sangat mudah, bisa dengan menggunakan kartu atau dengan aplikasi. Kendalanya cuman masih pusing aja sama rute perjalanan bisnya. Wah guys, ternyata hadirnya Teman Bus ini jadi penolong buat masyarakat nih untuk terbiasa dengan metode pembayaran cashless. Ngomong-ngomong, selain Teman Bus, ada juga penggunaan e-money berupa QRIS di Pasar Terapung Lok Baintan loh. Habis ini, gue bakal ngajak kalian semua ke sana. Eits, tapi gue balik dulu pakai Teman Bus. Dah. Siapa yang gak kenal dengan wisata Pasar Terapung Lok Baintan? Yap, kini wajah baru hadir dalam transaksi jual belinya. Sejak beberapa waktu belakangan, beredar informasi tentang penggunaan QRIS sebagai media pembayaran non-tunai. QRIS dikembangkan langsung oleh pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan harapan mempermudah dalam transaksi keuangan. Hanya dengan melakukan scan QR barcode milik pedagang, maka kita sudah bisa memiliki barang yang kita inginkan. Ya, sekarang kita sedang berada di Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar. Pasti kalian sudah dengarkan kabar tentang penggunaan metode pembayaran cashless menggunakan QRIS di Pasar Terapung. Unik banget kan? Pasar tradisional yang digabungkan dengan langkah modern hingga menjadi highlight pembaruan tersendiri di Kalimantan Selatan. Tentunya fenomena ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk gue. Kali ini gue bakal ngajak kalian semua untuk melihat secara langsung realita di lapangannya seperti apa. Tanpa banyak omong lagi, yuk ikutin gue! Hadirnya QRIS bertujuan untuk mempermudah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli karena dinilai lebih efektif dan praktis tanpa perlu repot-repot membawa uang tunai. Permisi, boleh minta waktunya sebentar nggak? Iya, boleh. Oh ya, kenalin, aku Troni. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Lydia. Oh, aku tadi lihat dari jauh kamu sedang bertransaksi menggunakan QRIS. Iya. Gimana nih pengalamannya saat bertransaksi menggunakan QRIS? Lebih enak sih, lebih simple. Jadi nggak perlu bawa uang cash yang banyak. Terus kalau pakai QRIS tuh bisa nominal berapa aja. Tinggal di-scan, masukin nominal, udah. Apakah ada kendala saat bertransaksi menggunakan QRIS? Kalau kendala mungkin internet sih ya. Tadi waktu nge-scan agak loading gitu karena internet. Oh, baik. Terima kasih atas responnya. Aku pamit dulu ya. Permisi Acil, selamat siang. Selamat siang juga, ada apa? Acil, saya hendak bertanya-tanya tentang penggunaan QRIS di Pasar Terapung. Apakah boleh? Boleh, silakan duduk. Oh iya, sebelumnya Acil apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah baik banget.
Kalau boleh tahu sudah dari kapan ya Cil ada program QRIS ini? Kalau yang memang ya kalau yang ini kan baru ya, yang ini yang meluncurnya baru pertama kali bulan Juni ini. Kami belum menggunakannya lagi. Insya Allah kami mau juga menggunakannya kalau kita sudah punya ada bisa HP lah. Sekarang kan AC-AC-nya ini tidak ada punya HP, jadi kita sebagian dulu kita coba dulu menggunakan QRIS. Semoga aja berhasil. Nah, masalah QRIS ini sebenarnya dari Pian dan pedagang lain di sini sudah paham belum dengan cara menggunakannya? Oh, kalau pedagang lainnya kurang paham, Pang. Kalau AC-AC-nya kan katanya ribet memicik ya, nah menekan-nekannya kayak apa caranya kalau bisa. Oh, baik kalau begitu terima kasih Acil atas informasinya. Sama-sama. Nah, ternyata penggunaan metode pembayaran cashless alias QRIS di Pasar Terapung Lok Baintan memang benar adanya loh. Namun, di balik hebohnya masyarakat dalam menyambutnya, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Termasuk kesiapan pedagang selaku aktor utama sekaligus menjadi pihak yang akan selalu bersinggungan dengan QRIS. Kepraktisan metode pembayaran non-tunai dalam bertransaksi menjadi pembaruan di masyarakat. Dahulu, masyarakat hanya dihadapkan dengan satu pilihan jika hendak melakukan pembayaran. Namun, di masa sekarang, kita seakan memiliki dua pilihan, bayar langsung dengan menggunakan uang fisik atau dengan menggunakan uang elektronik. Dari sinilah muncul istilah cashless bagi mereka yang kerap menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Pilihan lagi-lagi ada di tangan kita, lebih memilih cash atau cashless. Nah, tadi kan kita udah jalan-jalan nih, mulai dari Terminal Gambut sampai ke Pasar Terapung Lok Baintan. Maka berakhir juga pembahasan kita tentang penggunaan e-money di Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya. Gue pamit undur diri dulu, sampai ketemu di konten Troni selanjutnya ya guys. Iwak karing, iwak pabuyu. See you!